Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya, jilid 4C, tema 6 cita-citaku, subtema 2 ya. Subtema 2 itu hebatnya cita-citaku ya. Dan kali ini akan kita bahas untuk pendamping pembelajaran 2 atau pembelajaran 2 di tema 6 subtema 2. Langsung saja adik-adik sekalian ya, kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Menentukan pilihan kata dalam membuat puisi ya. Pilihan kata dalam membuat puisi. Nah, jadi puisi adalah cerminan dari pengarang yang menulisnya. Saat menulis puisi, kamu sebaiknya tidak perlu terlalu memikirkan bagaimana agar puisimu dinilai indah oleh orang lain. Semua puisi pada dasarnya penuh makna dan indah. Puisi akan terlihat lebih indah jika menggunakan kata kiasan atau kata pilihan. Nah, kita dapat menentukan pilihan kata ya, dengan cara mencari kata yang memiliki kesamaan arti atau sinonim. Misalnya, indah ya, indah itu memiliki arti yang sama dengan elok. Jadi, kata-kata indah bisa kita ganti dengan elok ya. Elok, rupawan. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi, nan elok. Nah, itu terasa lebih bagus dibandingkan kalau kita menggunakan kata-kata indah. Nah, kata-kata yang kamu pilih itu sebaiknya sesuai dengan tema puisimu. Nah, ini hal yang harus diperhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi ya. Ini ada 6. Yang pertama, gunakan kata yang bermakna positif. Kemudian yang kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang santun. Yang keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek atau menghina. Yang kelima, gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya, keluh kesah, suka duka, canda tawa, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Misalnya, dokter yang menangani orang sakit diumpamakan dengan tangan yang selalu mengulur. Nah, itu adik-adik sekalian ya untuk memilih kata-kata saat membuat puisi. Nah, di sini ada satu contoh puisi ya, dengan judul Dokter karya Oktora. Oke, kita baca bersama-sama ya. Kemuliaanmu dengan uluran tanganmu. Keikhlasan kau tunjukkan dengan sapa dan senyum ramahmu. Kerelaanmu menyisihkan semua waktu untuk membantu sesamamu. Kau berikan nasihat yang selalu kupatuhi. Kau berikan pengobat agar ku pulih kembali. Semua akan baik-baik saja di tanganmu. Kelak aku akan jadi dokter sepertimu. Nah, itu ya kira-kira ya adik-adik sekalian ya, penggunaan pilihan kata yang sesuai ya, supaya puisi terlihat lebih indah dan menarik. Nah, di sini ada yang berlatih menentukan pemilihan kata dalam puisi ya. Ada 5 soal, nanti akan kita bahas bersama-sama. Nomor 1, apa yang dilakukan setelah menentukan tema dan melakukan observasi dalam membuat puisi ya. Oke, untuk soal nomor 1 adik-adik sekalian ya, ini. Jadi, hal yang dilakukan setelah menentukan tema dan melakukan observasi adalah membuat puisi dan pemilihan kata ya. Jadi gunakan kata-kata yang sesuai, yang bagus dan indah ya. Kemudian nomor 2, mengapa pengarang perlu melakukan pemilihan kata? Lah, pemilihan kata itu karena puisi adalah cerminan dari pengarang yang menulisnya. Jadi semakin bagus, semakin indah kata-kata yang digunakan, tentunya mencerminkan bahwa pengarangnya itu juga suka dengan keindahan. Nomor 3, bagaimana cara menentukan pilihan kata? Nah, cara menentukan pilihan kata dengan cara mencari sinonim kata ya. Misalnya indah memiliki arti yang sama dengan elok.
kata-kata yang kamu pilih sebaiknya sesuai dengan tema puisimu ya. Kemudian nomor 4, apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam memilih kata? Tadi di materi ya sudah ada ya, dan 6 hal yang harus diperhatikan. Lah ini. Yang pertama, gunakan kata yang bermakna positif. Yang kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Hindari penggunaan kata-kata yang tidak pantas atau kurang sopan. Hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek atau menghina. Gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya, keluh, kesah, suka, duka, canda, tawa, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Misalnya dokter yang menangani orang sakit diumpamakan dengan tangan yang selalu mengulur. Nah, itu adik-adik sekalian ya. Kemudian soal nomor 5. Bacalah kembali puisi berjudul Dokter, lalu jawablah pertanyaan berikut ini. Yang A, apa tema puisi tersebut? Kemudian yang B, apa hal yang dikagumi pengarang terhadap dokter? Kemudian yang C, tuliskan kata-kata yang menurutmu indah dalam puisi tersebut. Yang D, jelaskan makna puisi dari kata-kata yang telah kamu tulis tersebut. Dan yang E, tulislah isi puisi dokter. Oke, mulai dari yang A ya. Jadi tema puisi tersebut adalah pentingnya atau besarnya perjuangan dokter. Nah, kemudian yang B, hal yang dikagumi pengarang terhadap dokter, yaitu keikhlasan dokter terutama dalam senyum ya. Ini ditunjukkan tadi di puisi di atas dituliskan ya, bahwa dokter itu ikhlas ya, ditunjukkan dengan banyak senyum tadi ya. Kemudian yang kedua, kerelaan dokter untuk menyisihkan semua waktu. Kemudian untuk yang C, kata-kata yang indah dalam puisi tersebut adalah kemuliaan, keikhlasan, dan kerelaan. Kemudian yang D, mana dari kata-kata yang ditulis tersebut adalah yang pertama, kemuliaan. Kemuliaan itu peran dokter yang rela membantu orang sakit, yaitu kemuliaan. Kemudian untuk keikhlasan ya, di sini ya, keikhlasan itu peran dokter tanpa mengharap imbalan. Kemudian yang kerelaan ya, berarti peran dokter yang bersedia mengorbankan waktu dan tenaga. Kemudian yang E, isi puisi dokter adalah tugas dokter yang sangat mulia dalam mengobati pasien. Itu adik-adik sekalian ya, untuk ayo berlatih muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya kita ke muatan SBDP ya, menjelaskan tentang tari kreasi daerah ya. Jadi penari adalah orang yang pekerjaannya menari, baik tari kreasi daerah maupun tari kreasi modern. Nah, tahukah kalian nama tari kreasi daerah dari tempat asalmu? Misalnya adik-adik sekalian dari Jawa Tengah, kira-kira tari kreasi daerahnya apa? Ada tari serimpi ya, misalnya itu ya. Nah, tari kreasi daerah itu apa? Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat setempat. Nah, ini ya. Ini ada beberapa tarian daerah beserta asalnya ya. Ini ada tari Seudati dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari ondel-ondel dari Jakarta, tari Sekapur Sirih dari Jambi, tari Merak dari Jawa Barat, tari Serimpi dari Jawa Tengah, tari Reok Ponorogo dari Jawa Timur, tari Kancet Papatai dari Kalimantan Timur, tari Cakalele dari Maluku, dan tari Suwangi dari Papua Barat. Selanjutnya di sini ada keterampilan portofolio adik-adik sekalian ya, menyajikan informasi ragam tari kreasi daerah di Indonesia. Jadi intinya kita nanti diminta untuk mencari 4 tari kreasi daerah dan asal daerahnya. Nah, sekaligus menjelaskan makna dari tiap-tiap tari tersebut ya. Kemudian laporannya dibuat ya, informasinya tentang nama tari, daerahnya dari mana, mananya apa. Nah, supaya lebih menarik nanti bisa ditambahi gambarnya dari setiap tarian. Misalnya tari Seudati, kasih gambar tari Seudati, nama tarinya, berasal dari mana, maknanya, seperti itu ya. Oke, di sini saya bantu penjelasan tentang 4 contoh tari kreasi daerah beserta maknanya adik-adik kalian ini ya. Yang pertama ada tari Seudati dari Aceh. Nah, ini tari Seudati berasal dari kata syahadat yang berarti bersaksi. Dalam Islam diartikan pengakuan terhadap Tuhan dan Nabi. Kemudian yang kedua ada tari kecak dari Bali. Tari kecak ini mengisahkan perjuangan Rama. Ini dalam cerita Ramayana ya adik-adik sekalian ya. Ketika membebaskan Sinta dari Rahwana, ini dibantu oleh Hanuman ya, seekor kera yang berwarna putih. Rama juga memohon pertolongan kepada Dewata. Kisah ini menunjukkan kepercayaan Rama kepada Tuhan, kerja keras, serta kesetiaan Sinta kepada suaminya. Kemudian yang ketiga ada tari ondel-ondel dari Jakarta. Ini menggambarkan kegembiraan para gadis yang menyemarakkan pesta khitanan
serta dimaksudkan untuk menolak bala. Yang keempat ada tari merak, ini dari Jawa Barat. Ini sebagai perwujudan atas rasa kagum terhadap keindahan burung merak di alam bebas. Itu adik-adik sekalian ya untuk portofolio. Selanjutnya mata pelajaran yang terakhir ada muatan IPA. Ini menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar ya. Jadi hewan dan tumbuhan itu termasuk jenis sumber daya alam. Nah, tentunya sumber daya alam ini dimanfaatkan oleh manusia ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini ada beberapa jenis sumber daya alam yaitu tumbuhan dan hewan, contoh serta pemanfaatannya. Di sini misalnya ada padi dimanfaatkan sebagai bahan makanan pokok, kapas untuk bahan pembuat kain katun, jati untuk bahan bangunan dan perabot. Kemudian untuk hewannya sendiri ada ikan, domba dan kerbau ya. Ikan itu untuk bahan makanan, domba ini sebagai bahan makanan dan rambutnya untuk bahan pakaian. Kemudian ada kerbau itu bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Nah, itu ya adik-adik sekalian ya. Selain itu, nah ini ada yang memanfaatkan makhluk hidup yang ada hubungannya dengan siklus hidup hewan. Misalnya ulat sutra. Nah, ini pada tahap kepompong itu dimanfaatkan sebagai bahan pakaian ya. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang dan benangnya dibuat menjadi kain sutra ya yang sangat halus dan bernilai tinggi. Nah, ini terakhir ada keterampilan portofolio juga adik-adik sekalian ya. Ya, menyajikan informasi siklus hidup, makhluk hidup dan manfaatnya bagi manusia. Di sini adik-adik diminta untuk mencari informasi tentang siklus hidup kupu-kupu, ayam dan juga lebah. Nah, silahkan bisa dibuat bagan siklus hidup. Kemudian diberikan gambarnya ya. Tiap tahap siklus hidup dijelaskan. Kemudian manfaatnya bagi manusia itu apa ya dari setiap siklus hidup tersebut. Nah, oke. Di sini saya berikan contoh untuk kupu-kupu. Ini ada di halaman 10 adik-adik sekalian ya, bisa dilihat. Halaman 10 itu ada siklus hidup kupu-kupu. Jadi tadi ada kupu-kupu, kemudian lebah dan juga ayam. Ini kupu-kupu misalnya ya. Bisa digambarkan siklusnya seperti ini, nanti ditempel di kertas karton. Juga dijelaskan ya, dimulai dari kupu-kupu bertelur. Telurnya berubah menjadi ulat, ulatnya berubah menjadi kepompong atau pupa. Kemudian kepompong keluar ya. Kupu-kupu keluar dari kepompong. Nah, jadi kupu-kupu bertelur lagi. Ini siklus hidupnya. Kemudian dijelaskan juga manfaatnya. Nah, kupu-kupu tentulah ini kita manfaatkan keindahannya ya, bisa kita nikmati. Kalau ulat ini justru merugikan manusia ya, karena dia memakan tanaman. Nah, itu untuk kupu-kupu. Kalau ayam misalnya dari sekalian siklusnya berarti ayam dari ayam bertelur, telur menjadi anak ayam, jadi ayam dewasa. Kemudian manfaatnya untuk apa? Tentulah untuk memenuhi kebutuhan makanan ya, sebagai bahan makanan. Kalau yang satunya lagi tadi ada lebah ya. Lebah itu berarti bisa dicari juga siklus hidupnya. Setelah itu manfaatnya berarti bisa diambil madunya. Ya adik-adik sekalian ya, mungkin sampai di sini untuk pembelajaran 2 ya di tema 6 subtema 2 ya. Untuk pembelajaran berikutnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.